Kara mengatakan ingin liburan ke daerah pantai, sehingga bisa melakukan aktivitas air seperti snorkeling dan diving. Oleh sebab itu, Aidan memilih Lombok sebagai tempat tujuan honeymoon kedua mereka. Kenapa disebut sebagai honeymoon kedua? Sebab waktu keberangkatan ke Lombok bertepatan dengan usia pernikahan yang genap 3 bulan. Sudah 3 bulan Aidan dan Kara tinggal di bawah atap yang sama, berbagi ruang dan berbagi rasa. Pernikahan mereka memang tidak diawali dengan rasa cinta yang mendebarkan, tetapi dua manusia itu sama-sama bahagia melewati tiap-tiap hari yang terasa lebih berwarna. Pada dasarnya, Aidan dan Kara adalah dua manusia dewasa yang sangat memahami makna dari sebuah komitmen. Perlahan mereka menemukan banyak kesamaan, sekaligus bisa menoleransi perbedaan kebiasaan. Setelah dipikir ulang, Aidan belum memberikan banyak hal untuk Kara sejak hari pertama mereka menikah. Kara yang menyiapkan hantaran dan pesta, perjalanan ke Bali disponsori oleh Om Juan dan Tante Ajeng. Aidan hanya duduk manis, mengikuti semua skenario yang telah disiapkan. Maka, kali ini Aidan ingin menciptakan honeymoon kedua yang lebih berkesan. Aidan dan Kara berangkat menuju Soekarno-Hatta International Airport sejak pagi-pagi buta, diantar oleh Pak Asep. Pesawat take off pada pukul 7 pagi, memakan waktu selama 2 jam untuk tiba di Lombok International Airport. Kini sepasang suami istri itu berada di dalam mobil, melaju menuju resort yang terletak di Kecamatan Pujut. Mereka sengaja menyewa mobil untuk mempermudah perjalanan di Lombok selama 3 hari ke depan. Kara menurunkan kaca mobil, ingin menikmati semilir angin yang berembus dan menikmati pemandangan yang dijumpai sepanjang perjalanan. Meskipun sedikit mengantuk karena bangun sejak pukul 3 dini hari, tapi perempuan itu sangat antusias dengan agenda honeymoon kali ini. Saat honeymoon pertama, Kara mengenakan pack dress berwarna merah yang sangat mencolok, bahkan memakai baret di kepalanya. Kali ini perempuan itu memutuskan untuk memakai kaos berwarna putih yang dipadukan dengan overall jeans. Rambutnya dikepang 2, tangannya memegang kamera analog. Tidak ada kesan seksi, justru terlihat menggemaskan seperti remaja yang sedang lucu-lucunya. "Mas, ayo senyum," ucap Kara sambil mengangkat kameranya. Aidan menurut saja. Tersenyum sambil fokus menatap jalanan yang cukup senggang. Kara terkekeh pelan, puas dengan hasil jepretannya. "Pernah ke Lombok sebelumnya?" tanya Aidan. "Pernah, sekitar 4 tahun yang lalu. Abis wisuda langsung pergi ke Lombok buat liburan," jawab Kara. "Sendirian? Berdua sama Eleanor?" "Jujur, aku nggak terlalu suka solo traveling. Soalnya nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Bukan cuma teman ngobrol, tapi kamu juga butuh seseorang yang bisa dijadiin fotografer dadakan. Belum lagi barang-barang kamu ada banyak banget, susah kalau nggak ada yang bantu. Aku orangnya simple loh, kalau liburan cuma bawa baju seperlunya aja. Kara, kamu bahkan titip pakaian dalam di koperku karena nggak muat ditaruh di koper sendiri." Kara berdeham, kemudian mengalihkan pandangannya ke pepohonan yang menghiasi sisi kanan dan kiri jalan. Pura-pura tak mendengar ucapan sang suami. "Wah, sayang banget Alea nggak mau ikut. Padahal banyak tempat bagus yang bisa didatangi," ucap Kara beberapa saat kemudian. Besok dia mulai les balet, kelihatannya excited banget sampai rok tutunya digantung di depan lemari. "Makanya nggak mau ikut liburan ke Lombok," sahut Aidan. Sejak masuk liburan semester, Alea cerita kalau dia pengen coba les balet. "Aku langsung cari rekomendasi studio balet di Bandung, untungnya ketemu yang lumayan bagus dan jaraknya nggak terlalu jauh dari rumah. Aku juga kaget waktu Alea tiba-tiba tertarik buat les balet. Sebelumnya kan cuma suka renang. Mungkin mau coba sesuatu yang baru. Dulu aku juga kayak gitu, sering gonta-ganti hobi." "Apa hobi kamu waktu kecil?" "Awalnya aku suka baca cerita dongeng, suatu hari tiba-tiba suka bikin burung kertas pakai origami.
Pas mulai bosan, aku belajar gitar dan aktif ikut latihan basket. Kara memang sudah aktif sejak kecil, suka mengikuti berbagai jenis kegiatan. Rasa ingin tahunya sangat besar, sehingga ia selalu penasaran ingin mencoba hal-hal baru. Oh, lautnya mulai kelihatan, ucap Kara, lalu buru-buru mengangkat kameranya. Sebentar lagi sampai, sahut Aidan. Tak berselang lama, mobil yang dikemudikan oleh Aidan telah tiba di pelataran parkir resort. Aidan dan Kara segera turun dari mobil, lalu membuka bagasi untuk mengambil koper. Keduanya berjalan bersisian menuju lobi resort untuk melakukan check-in. Cuaca cukup terik, terlebih di area pantai. Tapi, rasanya tetap menyenangkan saat memandang laut lepas yang gradasi warnanya terlihat sangat cantik. Lokasi resort berbatasan dengan pantai, sehingga mereka hanya perlu berjalan kaki apabila ingin bermain air, bermain pasir, atau sekadar menikmati pemandangan. Setelah check-in, Aidan dan Kara melanjutkan langkah menuju kamar yang akan mereka tempati selama 3 hari ke depan. Kamar itu cukup luas, di dalamnya terdapat sebuah ranjang king size, kabinet, televisi, sofa, dan lemari. Lalu, ada sebuah jendela yang menyuguhkan pemandangan laut. Setibanya di dalam kamar, Aidan meletakkan koper di samping sofa, setelah itu membuka jendela. Ada outdoor swimming pool juga, kelihatannya sepi, ucap Aidan. Kara mendekat, ikut menatap ke arah outdoor swimming pool yang cukup luas. Saat ini keadaannya cukup sepi, hanya ada sepasang laki-laki dan perempuan yang sedang berenang. Ayo renang, ucap Kara dengan antusias, lalu segera membungkukkan tubuhnya untuk membuka koper. Seluruh rasa kantuk Kara seketika hilang. Perempuan itu sangat antusias, ingin segera membasahi tubuhnya dengan air yang dingin. Dari tadi kamu nguap terus, kelihatan ngantuk. Kenapa tiba-tiba semangat mau renang? Ucap Aidan saat melihat istrinya sedang melepas overall. Udah nggak ngantuk lagi, jawab Kara sambil memakai celana pendek berwarna hitam. Aidan tertawa, lalu duduk di atas sofa sambil membuka sebotol air mineral. Nggak mau ikut? Tanya Kara yang sudah siap berenang. Duluan aja. Nanti aku nyusul, jawab Aidan. Kara mengangguk, setelah itu berlari meninggalkan kamar dengan langkah cepatnya. Dalam hitungan detik, kamar berubah menjadi hening. Aidan kembali meletakkan botol di atas meja, lalu berjongkok di depan kopernya. Mengambil sebuah kotak hadiah yang ukurannya cukup besar, memindahkannya ke dalam laci agar Kara tidak melihatnya ketika akan mengambil pakaian dalamnya. Setelah itu, Aidan meraih tas punggungnya, memastikan kotak perhiasan yang disimpan di dalam sana masih aman. Seulas senyum terukir di bibirnya. Laki-laki itu lantas berdiri, melepas kaus hitam yang melekat pada tubuhnya dan mengganti celana. Lalu, ia berjalan meninggalkan kamar, menyusul sang istri yang sudah terlebih dulu pergi ke kolam renang. Kara sedang asyik berenang, menggunakan gaya dada. Gerakannya terlihat sangat tenang, jelas sekali perempuan itu sedang menikmati waktu tenangnya. Terlebih kondisi kolam renang sedang sepi. Aidan diam-diam ikut masuk ke dalam air. Ketika Kara baru saja muncul ke permukaan dan bertumpu pada pinggiran kolam, Aidan muncul dari belakang dan memeluknya. Saking terkejutnya, Kara sampai nyaris berteriak. Ih, aku pikir ada orang mesum. Ucap Kara. Aidan tertawa, lalu mencipratkan air ke wajah Kara. Kara tak terima, balas mencipratkan air ke arah Aidan. Setelah itu, keduanya saling mengejar seperti bocah yang sedang bermain. Sangat kekanakan, tapi di sisi lain juga terasa menyenangkan. Lalu, Kara menempel di punggung Aidan. Aidan menggerakkan kakinya menuju pinggiran kolam, dengan Kara yang masih menempel di punggungnya seperti bayi beruang. Kara tak repot-repot berjalan, memilih untuk melingkarkan kakinya di pinggang Aidan, seperti sedang digendong belakang. Vibesnya kayak lagi honeymoon, ucap Kara sambil menatap ke arah laut lepas. Ini honeymoon kedua kita, jawab Aidan.
Nggak kerasa udah 3 bulan ya, Mas. Kayaknya baru kemarin kita ketemu di Edinburgh. Jadi, gimana 3 bulannya? Orang-orang bilang, bulan pertama pernikahan itu fase yang cukup berat buat pengantin baru, karena harus beradaptasi sama status yang baru dan kebiasaan satu sama lain. Well, kita berdua bisa survive, berhasil melewati 3 bulan pertama dengan bahagia. Right? Kita berdua bukan sekadar suami istri, kadang jadi teman ngobrol yang asyik, kadang jadi musuh bubuyutan, kadang jadi orang tua buat Alea. Mungkin hal itu yang bikin kehidupan pernikahan kita lebih berwarna dan nggak membosankan. Iya, kan? Coba bayangin kalau kamu nggak pernah kenal aku, pasti setiap hari rasanya membosankan dan nggak ada sumber inspirasi buat berkarya. Makanya kamu harus berterima kasih karena malam itu aku cium kamu. Berkat ciuman itu, hubungan kita dimulai. Itu sih kamu sengaja modus. Pilih laki-laki yang paling ganteng di bar buat dicium. Ih, aku nggak lihat fisik, ya. Aku milih kamu karena dengar kamu ngomong pakai bahasa Indonesia. Masa, sih? Kara mencubit lengan Aidan. Aidan tertawa, lalu memfokuskan tatapannya ke arah lautan. Suara debur ombak terdengar sangat menenangkan. Selama beberapa saat, keduanya sama-sama terdiam, masih dalam posisi berendam di dalam air. Menikmati angin laut, suara gemercik dedaunan dan debur ombak. Meskipun tak ada kalimat yang terucap, tapi Aidan dan Kara benar-benar merasa tak bersekat. Kemudian, mereka saling bertatapan. Aidan menyentuh pipi Kara, kemudian mendekatkan wajahnya. Seolah tahu apa yang akan dilakukan oleh sang suami, Kara langsung memejamkan mata. Jarak perlahan terkikis, hingga akhirnya bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang terasa manis. Honeymoon kedua jauh lebih berkesan daripada honeymoon pertama. "Wanna do something?" tanya Aidan setelah menyudahi ciumannya. Kara tersenyum lebar, kemudian berkata, "Apa? Kamu mau apa?" Aidan menyentuh pinggang Kara, perlahan menyusup ke dalam kausnya. Ada sensasi geli yang menjalari tubuh Kara. "Kejar aku," kata Kara, lalu segera naik ke pinggiran kolam dan berlari menuju kamar. Tanpa ragu sedikit pun, Aidan langsung mengejar Kara. Sepasang suami istri itu sama-sama tertawa ketika saling mengejar. Begitu tiba di dalam kamar, langsung melangkah menuju kamar mandi. Aidan sedikit mendorong tubuh Kara hingga punggungnya bersentuhan dengan dinding kamar mandi. Lalu, Aidan merengkuh pinggangnya dengan mesra. Tangan kiri Kara melingkar di leher Aidan, sedangkan tangan kanannya menyalakan shower. Di antara suara gemercik air dari shower, dengan kondisi tubuh yang sama-sama basah, dua manusia itu bercinta. Kara menggeliat, kemudian membuka kedua matanya secara perlahan. Tubuhnya terasa lebih segar setelah tidur selama beberapa jam. Entah pukul berapa sekarang, yang jelas matahari telah tenggelam. Kara menguap, mengusap wajahnya, kemudian menyibak selimut yang menutupi tubuhnya. Perempuan itu termenung selama beberapa saat, menatap seisi kamar yang terasa kosong. Tak ada tanda-tanda keberadaan sang suami. "Mas," panggil Kara sambil mengubah posisinya menjadi duduk. Tak ada respon. Kara lantas turun dari ranjang, mendekat ke arah kamar mandi yang pintunya tidak tertutup rapat. Ternyata dalam keadaan kosong, tidak ada siapapun di dalam sana. "Wah, jangan-jangan dia pergi ke restoran duluan," gumam Kara sambil menyisir rambutnya. Saat baru saja akan mengambil ponsel yang dicargir di atas nakas, tanpa sengaja Kara melihat sebuah kotak berwarna hitam yang tergeletak di atas sofa. Kotak itu dihias dengan pita berwarna putih, terdapat secari kertas di atasnya. Kara mengerjapkan mata, lalu mendekat ke arah sofa. Mengambil secari kertas berisi tulisan tangan yang terlihat sangat familiar. "Pakai ini. Aku tunggu di pantai." Saat kotak dibuka, Kara menjumpai sebuah dress berwarna putih dan sepasang heels yang menyerupai sepatu kaca. Tentu saja Kara bingung luar biasa. Tak menduga kalau Aidan menyiapkan hadiah,
entah untuk memperingati momen apa. Mau ngajak romantic dinner. Gumam Kara, sibuk menerka-nerka. White, nggak ada waktu buat tebak-tebakan. Aku harus mandi sekarang juga. Kara kembali meletakkan kotak hadiah di atas meja, setelah itu pergi ke kamar mandi sambil membawa sebuah handuk. Perempuan itu melepas pakaiannya, kemudian menyalakan shower. Wangi bunga menguar di seisi ruangan ketika sabun dituangkan di atas telapak tangan. Kara mengusap tubuhnya secara perlahan, memastikan tak ada keringat atau kotoran yang tersisa. Apabila Aidan benar-benar ingin mengajak romantic dinner, maka Kara harus tampil cantik dan wangi. Busa-busa sabun yang menempel di tubuh seketika luruh saat terkena guyuran shower. Kara memejamkan mata, biarkan wajahnya terkena percikan air yang terasa menyegarkan. Setelah itu, ia mengambil facial wash untuk mencuci wajah. Setelah itu, shower dimatikan. Kara lantas berdiri di depan wastafel untuk menggosok gigi. Handuk berukuran besar dililitkan. Tadi siang Kara sempat jalan-jalan di pantai tepatnya setelah bercinta di kamar mandi. Merasakan hangatnya pasir, serta mengamati para pengunjung yang asyik mengabadikan momen lewat kamera. Saat sore telah datang, Kara kembali ke resort, merebahkan tubuhnya di atas ranjang hingga tanpa sadar kedua matanya terpejam. Bisa-bisanya aku ketiduran, ucap Kara setelah menggosok gigi. Ia lantas berjalan meninggalkan kamar mandi. Kara memakai pakaian dalam, kemudian menyemprotkan body mist di tubuhnya. Setelah itu, ia mengenakan dress putih yang tergeletak di dalam kotak hadiah. Bodycon dress yang mengikuti lekuk tubuh dengan sempurna. Oh, ternyata pintar milih dress, ucap Kara sambil mematut dirinya di depan cermin. Perempuan itu kini duduk di depan cermin, membuka patch untuk mulai berdandan. Kali ini Kara ingin makeup look yang sedikit bold, dengan eyeshadow berwarna gelap. Usai berdandan, Kara segera menyisir rambutnya dan memakai kondisioner agar lebih halus. Perfect, ucapnya, lalu menyemprotkan parfum ke leher dan pergelangan tangan. Memakai sepasang heels yang ternyata ukurannya sangat pas, mengambil handbag yang tersimpan di dalam koper, setelah itu berjalan meninggalkan kamar. Kara melewati area kolam renang yang malam ini cukup ramai. Ada beberapa muda-mudi yang tampaknya sedang berceloteh ringan di pinggiran kolam, serta sepasang turis mancanegara yang sedang bermesraan di atas beach bench. Dari area kolam renang, Kara melanjutkan langkahnya menuju pantai. Di dekat resort, terdapat sebuah beach club yang setiap malamnya cukup ramai didatangi pengunjung. Lampu dari beach club membuat area pantai terlihat lebih terang. Kara melangkahkan kakinya dengan hati-hati. Ia menyipitkan mata ketika melihat seorang laki-laki sedang berdiri sendirian di pantai. Laki-laki itu mengenakan setelan jas berwarna hitam, tangan kanannya memegang buket bunga. Ketika mendengar suara langkah kaki mendekat ke arahnya, Aidan langsung menoleh. Tersenyum saat melihat istrinya yang terlihat cantik dalam balutan dress putih. Kara tertawa kecil, kemudian berkata, "Oh my god. Rasanya aneh banget lihat kamu berdiri di pantai pakai setelan jas." Aidan ikut tertawa, tak bisa dipungkiri kalau situasi itu memang cukup lucu. Aidan terkesan salah kostum karena memakai setelan jas rapi di area pantai yang berdekatan dengan beach club. Kara berhenti ketika sampai di hadapan Aidan, menatapnya lekat-lekat. "Kenapa tiba-tiba ngajak ketemuan di sini?" tanya Kara, sambil menyisir rambutnya yang sedikit berterbangan akibat terkena tiupan angin. Aidan terdiam selama beberapa saat, menatap Kara dari ujung kepala sampai ujung kaki. "You look good. Dressnya kelihatan cantik dipakai kamu," ucap Aidan. "Aku yang cantik, bukan dressnya," protes Kara. Aidan terkekeh pelan. "Sial." Kara mendadak salah tingkah, vibesnya seperti perempuan yang akan dilamar oleh pujaan hatinya. "Kenapa nggak bangunin aku dari tadi?" tanya Kara untuk mengusir rasa canggung. "Tidurnya nyenyak banget, kayak orang yang nggak tidur berhari-hari," jawab Aidan.
Wajahku kelihatan kayak baru bangun tidur. Pipi kamu bentol. Kara mengusap pipinya sendiri. Yah, tadi ia juga menyadari ada bekas gigitan nyamuk di sana, ternyata masih terlihat meskipun sudah memakai makeup. Digigit nyamuk, jelas Kara, kemudian mengusap lehernya sendiri. Kalau yang di leher gara-gara digigit kamu. Bukan bekas gigitan. Kamu pikir aku ini vampire yang terobsesi sama leher manusia? Sahut Aidan. Oh ya, terus bekas apa? Tanda cinta. Tawa Kara seketika pecah. Kenapa malah berujung pada obrolan receh? Bukankah seharusnya mereka menciptakan suasana yang romantis? Kenapa bawa bunga segala? Tanya Kara di sela-sela tawanya, jari telunjuknya mengarah pada buket bunga yang dipegang oleh Aidan. Aidan lantas menyodorkan buket bunganya, memberikannya kepada sang istri. For me? Tanya Kara. Aidan mengangguk. Kara menerima buket yang diberikan oleh Aidan, kemudian menghirup wangi bunga yang menguar. Tanpa sadar, sudut bibir Kara sedikit terangkat membentuk seulas senyuman. Tang Yu, ucap Kara, terdengar begitu manis. Nggak ngangka kamu nyiapin event semacam ini. Rasanya kayak mau dilamar. Aidan lantas merogoh saku jasnya, mengeluarkan kotak perhiasan berukuran kecil yang tersimpan di dalam sana. Iya, mau melamar, ucap Aidan sambil membuka kotak perhiasannya. Isinya adalah cincin. Kara terkejut luar biasa. Tak mengerti kenapa Aidan tiba-tiba melamar. Maksudnya, mereka sudah menjadi sepasang suami istri yang sudah resmi menikah. Will you marry me, Kagumi Kara? Kata Aidan. Kara menutup mulutnya, jantungnya berdegup kencang seolah akan meledak detik itu juga. Kita udah nikah, ucap Kara. Aidan mengangguk, ya, I know. Tapi, rasanya aku belum melamar kamu dengan cara yang benar, cincin yang sekarang kamu pakai juga bukan pemberianku. Kamu sendiri yang nyiapin semuanya. Kara tertegun, kemudian menatap cincin kawin yang menghiasi jari manisnya. Cincin itu memang Kara siapkan sendiri, bukan dari mempelai laki-laki. Makanya aku mau ngelamar kamu sekali lagi, sambung Aidan. Kara tersenyum, hingga kedua matanya membentuk bulan sabit. Satu kali lagi. Iya. Kali ini tanpa skenario palsu. Kamu minta aku ke sini buat lamaran ini. Tanpa ragu sedikit pun, Aidan menganggukkan kepala. Dada Kara berdesir hangat. Rasa bahagia yang tumpah ruah tak dapat diterjemahkan ke dalam kata-kata. Sekarang aku melamar kamu tanpa skenario palsu. Apa kamu tetap bersedia jadi istriku? Tanya Aidan. Yes, of course, jawab Kara dengan penuh keyakinan. Kamu melamar puluhan kali pun, aku tetap terima. Dengan senang hati aku mau jadi istri kamu. Aidan lantas meraih tangan Kara, perlahan melepaskan cincin yang melingkar di jari manisnya, menggantinya dengan yang baru. Ini cincin buatanku sendiri, jelas Aidan. Kara semakin menyukai eksistensi cincin yang kini melingkar dengan manis di jarinya. Cincin itu terkesan sederhana, tak ada permata yang menghiasinya. Tapi, terasa lebih bermakna karena dibuat dengan penuh cinta. Kara lantas menghambur ke dalam pelukan Aidan, melingkarkan tangan di lehernya. Aidan balas merengkuh pinggang Kara dengan erat. I love you, ucap Kara, serupa bisikan lirih di antara suara debur ombak dan semilir angin. Aidan mengeratkan pelukannya, lalu berkata, I love you too. Setelah itu, mereka saling melepaskan pelukan. Bertatapan, sedikit canggung setelah saling mengucapkan cinta. Aidan lantas melepas jasnya, meletakkannya di bahu Kara agar tidak kedinginan saat terkena angin laut. Kara tersenyum, tangan kirinya memegang buket erat-erat. Let's go, kata Aidan, kemudian menggandeng tangan Kara. Sepasang suami istri itu lantas berjalan menuju beach club untuk makan malam. Kamu beneran kayak mau nikah, loh. Pakai jas segala, ucap Kara. Kamu maunya aku pakai sleeveless shirt? Sahut Aidan. Telanjang dada aja sekalian, mas. Biar lebih seksi. Iya,
Nanti telanjang dada kalau udah sampai kamar. Kara sontak tertawa, kemudian menepuk bahu Aidan. Sekali lagi, honeymoon kedua itu terasa sangat berkesan, bahkan jauh lebih indah ketimbang pesta pernikahan yang sudah mereka lalui.